وصحبه أجمعين. Kepada seluruh saudara, para buya syekh, para muda, para mursyid dan seluruh murid-murid sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Rabbul Alamin Zat yang Maha Suci. Dengan gerak dan ridha Allah lah kita dapat berkumpul kita, yaitu di tempat di gedung suluk pelatihan rohani pengajian ilmu tasawuf warga Nasabah Indonesia bertempatan di Desa Penanggiran, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, di dalam rangka peresmian pemakaian gedung suluk kita, yaitu di Desa Penanggiran ini, yaitu pada pelaksanaan bulan Ramadan tahun 2024 dan seterusnya. Selanjutnya kita tidak lupa mengantarkan salam kita kepada seluruh silsilah tarikat Naksabandiyah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah, berkat kesiddiqan hati yang para penghulu, berkat kegigihan para penghulu kita ini, yang berjuang habis-habisan sehingga Islam ini sampai kepada tangan kita ini, atau sampai ke dalam diri kita, bahkan di dalam hati kita, yaitu apa? Yaitu Islam fismil Ka'bah. Islam fismil Ka'bah atau Islam keseluruhan apa? Keseluruhan diri. Jadi Islam itu harus keseluruhan diri kita harus Islam. Mana jalannya? Tidak ada jalan lain melalui wataksimu bihabillah. Itu dari situlah kita banyak bersalawat dan menghantarkan amal zikir kita kepada seluruh silsilah tarikat Naksabandiyah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh saudara-saudara sekalian dan para murid sekalian. Alhamdulillah, dengan kegigihan para murid ini, anak-anak Naksabandiyah ini membangun gedung suluk, pembuktian bahwa gedung suluk kita ini merupakan adalah perintah Tuhan. Maka Tuhan jamin, mana jaminan Tuhan itu kekal kepada Tuhan. Kapan kita sudah kekal kepada Tuhan, maka nyatalah perintah Tuhan dapat terlaksana. Inilah hal hasil dari hasil pengkalan zikir kepada Tuhan. Dan Buya sangat bersyukur sekali membangun gunung suluk ini benar-benar dari hasil dari pengorbanan jiwa raga harta para murid ini. Artinya apa? Kalau perjuangan itu dari dasar jiwa raga harta kita atau dari dasar pengorbanan, artinya apa? Itulah wujud keikhlasan kepada Tuhan. Alhasilnya apa? Insya Allah mustahil bagi sifat Tuhan itu akan menyia-nyiakan pengorbanan hambanya melaksanakan perintah. Mustahil itu. Pasti Tuhan akan nyatakan rahmatnya. Mana rahmatnya itu? Sebanyak-banyaknya manusia nanti, baik manusia umat Islam berdiri maupun umat Islam dunia nanti, yakin akan banyak bersuruh di tempat kita ini. Itu suluk itu apa? Jadi harus kenal murid suluk itu. Suluk itu apa? Suluk itulah penyampaian ajaran Tuhan. Penyampaian keseluruhan ajaran Tuhan ke dalam diri, ke dalam dada, ke dalam lubuk hati. Jadi seluruh ajaran Tuhan itu harus tersampaikan keseluruhan, baik jasad maupun ruhnya. Mana ajaran Tuhan itu?
Mana ajaran Tuhan itu? Yaitu kembali seorang hambanya kepada Tuhannya. Kapan dia sudah kembali dia kepada Tuhannya? Apa yang nyata? Apa yang? Maka tidak timbul niat lagi melakukan perbuatan dosa. Bila sudah tidak timbul niat lagi melakukan dosa, niat apa? Kehendak apa? Keinginan apa? Yaitu melakukan perbuatan baik semata-mata. Jelas? Suluk inilah tempatnya kesempurnaan seorang hamba di sisi Tuhan, atau seluruh ajaran Tuhan itu harus sampai ke dalam diri dan dalam hati seluruh, ya, kepada hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Jelas? Suluk inilah. Ya. Kembali kita lihat sejarah di mana tempat penyampaian seluruh ajaran Tuhan itu. Lihat sejarah di mana tempatnya? Di suluk. Paham? Bukan di masjid, bukan di pesantren, di suluk. Suluk itu ada tempatnya namanya gedung. Kalau dulu, zaman dulu itu di gua. Kalau zaman Nabi Muhammad di gua Hira. Jelas? Nah, ini gua Hira. Ya, bukan sembarangan gedung suluk ini. Ya, tidak akan sempurna seorang hamba di sisi Tuhan kalau tidak melalui suluk. Tidak akan sempurna. Kapan dia tidak sempurna seorang hamba di sisi Tuhan, berarti tidak sempurna agamanya, tidak sempurna keislamannya. Jelas? 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 Makanya orang bertorekat atau orang bertobat atau orang berbeat itu, ya, wajib bersuluk. Kenapa wajib bersuluk? Rahasia pertama, ya, rahasia pertama apa? Ya, yaitu mensucikan dosanya. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua apa? Kesempurnaan keislamannya dan kesempurnaan agamanya. Itu tujuannya apa? Untuk sempurna keislaman atau kesempurnaan diri siapa? Apa tujuannya itu? Ya, apa tujuannya itu? Yaitu, ya, berpegang teguh kepada Tuhan. Jelas? Apa tujuan berpegang teguh? Mentaati ajaran Tuhan. Apa tujuan mentaati? Mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Kenapa ingin memelihara di sisi Tuhan? Ya, seluruh manusia di muka bumi ini, ya, seluruh manusia di muka bumi turun di dunia ini hanya satu tujuannya, yaitu mulia di sisi Tuhan. Untuk mendapat kemuliaan, dia tidak ada jalan lain. Dia harus bertuhan dulu. Setelah, bagaimana dia bertuhan? Yaitu bertobat. Setelah bertobat, yaitu bersuluk. Paham tak? Jelas tak? Bersuluk. Artinya apa? Tempat gedung suluk ini, inilah yang dikatakan menegakkan agama. Paham tuh? Jelas? Menegakkan agama itu di mana? Di suluk. Dapatnya kita Islam di mana tempatnya? Suluk. Paham tuh? Jelas tak? Dapatnya Islam dari suluk. Di mana sumbernya? Ya, di Gua Hira. Paham tuh? Tahu Gua Hira tak? Pernah cerita Gua Hira tuh? Di mana lahirnya Islam itu? Di Gua. Lahirnya agama Islam itu di mana? Tahu kan orang tuh? Artinya apa? Gua Hira itu apa? Adalah tempat bersuluk. Sama ini. Jelas? Jelas apa tidak? Tanpa melalui suluk, bisakah seorang hamba ini sempurna agamanya dan sempurna Islamnya?